sentiment analysis on e-commerce platforms using a weighted parallel hybrid deep learning approach for smart cities application. Nah, yang pertama ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini apa sih? Nah, tujuannya ini untuk mengembangkan model analisis sentimen atau SA yang tangguh dan terukur yang dirancang khusus untuk keulasan produk e-commerce. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dan interpretabilitas klasifikasi sentimen pelanggan dalam umpan balik tekstual, sehingga meningkatkan aplikasi Smart City dalam konteks perdagangan digital. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam paper 2 ini, metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Weighted Parallel Hybrid Deep Learning atau WPHDL-CPR untuk analisis sentimen ulasan produk e-commerce. Data itu dikumpulkan dari berbagai sumber seperti review, komentar, dan unggahan media sosial menggunakan parameter pencarian spesifik. Boleh di-scroll, Mas? Langkah awal melibatkan pra-pemrosesan data berupa tokenisasi, normalisasi, penghapusan stop words, lematisasi, dan POS tagging. Selanjutnya, dari langkah pertama tersebut, fitur diekstraksi menggunakan TF, IDF, Ngrams, dan Word2Vector untuk menghasilkan representasi semantik kata. Model klasifikasi sentimen memanfaatkan gabungan Singular Value Decomposition (SVD) dan Restricted Boltzmann Machine atau RBM dalam struktur paralel berbobot. Evaluasi model dilakukan dengan pembagian data pelatihan dan pengujian 80-20 dan 73-30, serta menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, dan MCC. Hasil dibandingkan dengan beberapa metode konvensional untuk menunjukkan keunggulan pendekatan ini. Selanjutnya ada penggunaan aljabar linear dalam pemecahan masalah. Yang pertama itu ada representasi vektor teks, kata, kalimat, dan dokumen dikonversi ke dalam bentuk vektor berdimensi tinggi melalui embedding seperti Word2Vector, Glove, atau TF-IDF. Semuanya itu berbasis aljabar linear. Jadi maksudnya itu Word2Vector itu bisa nge-convert kata-kata itu jadi kumpulan angka yang hidup di dalam ruang vektor itu berdimensi tinggi bisa 100 atau 300 dimensi gitu. Semakin banyak, semakin tinggi dimensinya, semakin spesifik juga dan semakin jelas suatu kata tersebut direpresentasikan melalui vektor. Eh, Kemudian kata-kata yang mirip, kata-kata yang mirip itu cenderung punya jarak yang sangat dekat. Dan misal kata rajin dan kata tekun. Kemudian juga di paper ini dia tuh menggunakan rumus seperti dot product dan cosin similarity untuk mengukur seberapa mirip kata-kata itu. Selanjutnya ada operasi matriks dan transformasi linear. Operasi seperti dot product, perkalian titik, matrix multiplication, dan transformasi linear misalnya seperti berikut digunakan di berbagai lapisan model seperti neural network dan word-to-vector. Jadi eh, operasi matriks dan transformasi linear ini digunakan untuk semacam memfaktorisasi matriks. Jadi untuk kalau misalkan kita pernah nonton film, biasanya itu ada rekomendasi-rekomendasi dari film-film tersebut karena dan biasanya rekomendasi itu mirip dengan apa yang kita sering tonton kayak gitu dan ini diterapkan di dalam paper ini gitu. Kemudian ada reduksi SVD, Singular Value Decomposition SVD, digunakan untuk mengekstrak fitur utama dari data besar dan mengurangi kompleksitas, menjaga informasi penting, dan mempercepat pemrosesan. Jadi SVD ini bekerja dengan mengurai data-data komen-komen, ulasan-ulasan review yang sangat besar, itu menjadi bagian-bagian penting saja, tapi maknanya itu sama. Misal dia di sini tuh dia ngebagi jadi 3 bagian, ada info tentang pengguna, ada nilai nilai penting dari
datanya dari ulasan mereka, kemudian ada info juga tentang produknya. Terus di paper ini juga menggunakan law approximation itu untuk mengambil bagian pentingnya saja biar komputasinya itu jadi lebih ringan gitu. Tapi komputer ini tetap ngerti gitu sama isi datanya. Jadi kayak ngerangkum aja lah kayak gitu. Kemudian ada backpropagation dan optimisasi. Perhitungan gradien dan pelatihan model dilakukan menggunakan turunan parsial yang berbentuk operasi aljabar linear, terutama dalam backpropagation untuk neural network. Kemudian juga ada model probabilistik seperti RBM. RBM di sini juga diterapkan menggunakan matriks bobot antar unit tersembunyi dan terlihat, serta fungsi energi merupakan bentuk ekspresi dari aljabar linear. Jadi RBM itu seperti ada dua lapisan, yang ada visible layer dan juga hidden layer. Nanti juga ada visualisasinya di visualisasi. Di bagian visualisasi, maaf. Eh, jadi visible layer itu berisikan data aslinya, misalnya eh, barang yang customer itu kasih rating kayak gitu. Kemudian hidden layer itu biasanya ada fitur-fitur yang coba dipelajari sama sistem. Mereka itu juga mereka terhubung lewat bobot dan belajar lewat sesuatu yang disebut dengan fungsi energi. Semakin pas datanya, maka energinya itu makin rendah gitu. Dan sistemnya ini bakal belajar dengan mencari cara buat nurunin si energinya itu, kayak gitu. Next. Berikutnya ada hasil dan kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Yang dari hasil penelitian kami mendapati kalau akurasi yang dimiliki oleh uh, WPHDL Shape IR itu mencapai akurasi yang sangat tinggi, ya mencapai 98,76%. Model ini melampaui model-model seperti DNE, DNN, LSTM, RNN, dan DFIDF yang hanya mencapai 96 sampai 97%. Em, dan juga kita mendapatkan kalau performa konsistenan ini tercatat pada precision di mana 97,67%, recall recallnya itu 98,76%, berikutnya F1 score yaitu 98,21%, dan MCC-nya itu 96,43%. Hasil tersebut konsisten pada dua dataset besar, yaitu pada ulasan ponsel dan produk TV. Berikutnya ada efektivitas model hybrid, yang dimana kita menggunakan penggabungan SVD untuk reduksi dimensi dan RBM untuk menangkap pola-pola kompleks yang dapat menunjukkan hasil yang lebih superior dibanding pendekatan tunggal biasanya. Berikutnya ada optimasi personal dan paralel, yaitu model dari kemungkinan rekomendasi yang sudah dipersonalisasi meningkat dan juga untuk meningkatkan pengalaman user dalam bidang e-commerce. Yang kelima, kinerja lebih baik pada dataset besar, di mana WPHDL Type R itu menunjukkan skalabilitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam menanggapi data besar melalui arsitektur paralel berbobot. Dan kesimpulan yang dapat kami capai, eh, boleh scroll. Kesimpulannya, WPHDL SIPR itu terbukti lebih unggul untuk klasifikasi sentimen biner dalam e-commerce. Ini juga terintegrasi dengan teknik word to vector, SVD, dan RBM, yang dimana dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi lebih jauh. Berikutnya, model ini cocok untuk platform digital berskala besar yang membutuhkan personalisasi dan prediksi cepat, seperti dalam hal itu saham mungkin. Berikutnya ada peran aljabar linear, yang dimana kita menggunakan representasi vektor, kata dan sentimen dikodekan sebagai vektor berdimensi tinggi, itu menggunakan word to vector. Berikutnya penjumlahan vektor, di mana sentimen enhanced world embedding itu dihitung dengan AI sama dengan WI plus itu
I, di mana WI adalah vektor dan kata dan eh, lambda I adalah vektor sentimen. Eh, Berikutnya reduksi dimensi, di mana SVD digunakan untuk mengurangi dimensi dari matriks fitur dan mempermudah klasifikasi. Yes, di mana itu SVD A sama dengan U kali S kali VT. Ada juga backpropagation yang dimana digunakan untuk sebagai proses pelatihan menggunakan operasi matriks. Contohnya dot product, transformasi linear untuk optimasi loss secara efisien. Oke. Penutup kalimat dari hari ini presentasi kami yaitu kami mendapati tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan akurasi analisis sentimen ulasan produk e-commerce. Untuk metode kami menggunakan gabungan word to vectors dan singular value decomposition atau SVD dan restricted Boltzmann machine atau RBM dalam arsitektur hybrid hybrid paralel berbobot. Untuk hasil, kami mendapati akurasi yang mencapai 98,76%, mengungguli metode lain seperti TF, IDF, dan DNN, LSTM. Dalam peran aljabar linear ini, kami menggunakan untuk representasi vektor, reduksi dimensi, dan optimasi model lewat operasi matriks. Dalam keunggulan, kami mendapati kalau da- hal ini mampu menangani data besar, memberikan prediksi personal, dan cocok untuk aplikasi smart city berbasis e-commerce. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.